pertanyaan dari YouTube nih Bu. Teman-teman nanya soal bisnis. Bisnis Bu Susi yang paling terdampak pada saat pandemi. Dan juga cara untuk survive-nya katanya gimana Bu? Ya bisnis penerbangan di shutdown. Tidak bisa di-avoid. So ya terpaksa kita berhenti. Income dari penerbangan nihil. Baru mulai seminggu ini lagi kembali. Tapi kan ya kita juga tidak bisa give up gitu saja. Jadi ya beberapa 2 bulan kemarin kita restructure company, juga kehidupan pribadi kita dari mulai expenses, office. Jadi kita downsizing daripada cost, daripada asset liability. Misalnya kayak office apa tidak perlu ya tutup saja. Ya saya biasa ada apartemen di Jakarta ya kita tutup saja, pulang Pangandaran misalnya. So kita cuma pakai rumahnya Susi Air kalau perlu transit, but ya itu harus diputuskan. Kita harus membuat restructure cost, restructure operation, restructure expenses, planning expenses. Rasionalisasi. Dan no income atau lower income than before pandemic itu akan berlangsung lama. Tidak mungkin cuma next 3 months, next 6 months. So you betul-betul mesti recalculating how much money will I spend more every month. Any cost that I can cut and prevent not to happen from now misalnya. Ya semuanya, so bahwa ada juga cost kita yang tidak keluar, misalnya cost liburan, cost belanja. Ya you have to keep this money in cash. Tuh, karena nggak ada yang tahu gitu ya, kapan ini selesainya pandemi dan efeknya bukan 3 bulan ke depan, bukan hanya 6 bulan ke depan. So you gotta prepare the worst. It's a year, at least a year. At least a year. So you think at least a year sampai mungkin ditemukan vaksin gitu? Ya bukan, kalau sebetulnya untuk bisnis bukan persoalan vaksin saja. That is another thing. I think with enough kampanye, enough sosialisasi, itu pandemic infections rate dan level itu bisa ditekan. Saya yakin orang akan makin cerdas, makin tahu. So by itself, it's gonna lowering dari kurva penularan. Tetapi for the business, confident itu sangat penting. Sekarang 1 minggu kita terbang, penumpangnya itu 50% pun tidak. Walaupun dibatasi, tidak usah dibatasi juga orang masih membatasi to travel. So jadi ya kalau kita punya utang, punya pinjaman, try to make rescheduling. Tuh, try to make rescheduling. Itu tips yang juga dikasih sama Bu Susi. Tapi katakanlah gini Bu, maybe melihat peluang-peluang lain gitu. Ada juga kan saya tahu Ibu ada bisnis. Oh ya, other than that, you have to look for other possibility. Opportunity ya Bu ya. Little earning money. Kalau kayak kita kan bisnis penerbangan tuh yang terbesar. Ya tidak mungkin untuk saya sekarang cari bisnis yang can be the same like that. So I can look for small businesses, but to get to the level seperti Susi Air, it might need another years to go to build. Tapi masih optimis kan Bu? Yeah, but we have to wait and see and very smart. Yeah, you tidak bisa bilang, oh later will be back like before. No, I don't think so. Dan kita harus betul-betul realistik. Realistis dan melihat opportunity lain ya mungkin. It's not that you become pessimist ya, optimis boleh. Tapi jangan bermimpi bahwa it can go back like the old days before pandemic. Makanya ada istilah new normal ya Bu. That's not possible. Yeah.